Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang materi kelas 5, yaitu tentang pelajaran ke-1 semester 1 tentang belajar surat At-Tin. Oke, langsung kita masuk. Sebelum kita belajar tentang surat At-Tin, kita harus tahu dulu apa sih Al-Quran. Masih ingat kan? Kemarin di kelas 1, 2, 3, 4 kita sudah dijelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran itu secara bahasa artinya bacaan. Jadi Al-Quran itu artinya bacaan. Nah, kemudian setelah istilah Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah firman Allah, kalam atau perkataannya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu kalam perkataannya Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Sebagai mukjizat. Sebagai mukjizat yang disampaikan dengan mutawatir. Mutawatir itu artinya berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu isinya tentang pedoman hidup bagi umat manusia. Jadi kita hidup itu harus berpedoman kepada Al-Quran. Oke, langsung kita masuk ke dalam surat At-Tin. Surat At-Tin itu adalah surat yang tergolong surat Makkiyah. Maksudnya surat At-Tin itu diturunkan di kota Mekah. Yang kedua, surat At-Tin itu surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Itu At-Tin pada urutan surat ke-95. Kemudian terdiri dari 8 ayat. At-Tin itu ada 8 ayat. Nah, At-Tin artinya adalah buah tin. Di dalam surat At-Tin itu artinya adalah buah tin, yang nama suratnya itu diambil dari ayat yang pertama, Wattini wazzaitun. Nah, itu diambil dari situ, dari ayat yang pertama yang artinya buah tin. Oke, untuk selanjutnya mari kita baca dulu surat At-Tin. Surat At-Tin kita baca dulu ya. Jadi nanti kalian tuh di rumah itu tugasnya kalian baca, kemudian kalian hafalkan, kemudian kalian rekam video dan dikirimkan kepada saya ya. Oke, mari kita dengarkan dulu bacaan surat At-Tin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Oke, kalian sudah dengar semua ya. Kita dengarkan tadi bacaan surat At-Tin. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran itu jangan sampai cepat-cepat, tidak usah terlalu cepat-cepat. Yang penting benar. Benar apanya? Benar makhrajnya, makhrijul hurufnya, dan juga benar bacaan tajwidnya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu ketika kalian membacanya salah, baik itu salah huruf, salah pelafalan, ataupun salah panjang pendeknya, salah tajwidnya, itu akan merusak arti dari Al-Quran, dan itu tidak boleh. Maka dari itu pelajarilah Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, tadi kalian sudah mendengarkan, kalian baca sendiri di rumah, kalian baca berulang-ulang dan dihafalkan, kemudian direkam di video dan dikirim kepada saya. Oke, kita lanjut, yaitu tentang kandungan isi dari Quran surat At-Tin. Oke, mulai kita bahas satu persatu. Jadi isinya Al-Quran surat At-Tin itu tentang apa toh? At-Tin itu artinya adalah buah tin.
dari ayat yang pertama. Coba kita lihat wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun. Allah Subhanahu wa taala di dalam eh, surat At-Tin ini beliau bersumpah atas nama makhluk, yaitu bersumpah atas nama tin dan zaitun. Apa sih yang dimaksudnya? Tin, buah tin itu adalah buah yang ada tumbuh banyak di Damaskus. Damaskus itu mana? Damaskus itu adalah tempat diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi itu menggambarkan bahwa pentingnya kita belajar sejarah. Kita disuruh mengingat-ingat tempatnya Nabi Nuh alaihi salam diutus. Tujuannya apa toh belajar sejarah? Tujuannya ya untuk pelajaran bagi kita, untuk merubah tingkah laku kita sebagai bahan renungan kita, bahwa umatnya Nabi Nuh ketika dia itu berdakwah, Nabi Nuh berdakwah itu tidak digubris sama sekali, maka Allah menenggelamkan mereka. Maka jangan sampai kita seperti itu. Zaitun dan buah zaitun itu juga sama. Kita diminta untuk mengingat-ingat zaitun itu adalah sebuah buah yang banyak tumbuh di Baitul Maqdis, yaitu tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Oke. Jadi watini wazaitun. Kemudian yang kedua waturi sinin dan gunung Sinai. Selain buah tin, Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, Allah juga bersumpah dengan gunung Sinai, Bukit Sinai. Bukit Sinai itu mana? Bukit Sinai itu adalah tempat bersejarah juga. Tempat apa? Tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di gunung Sinai. Kemudian yang ketiga wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Demi negeri yang aman. Negeri mana? Negeri yang dimaksud adalah negeri Mekah. Jadi Mekah itu adalah negeri yang paling aman, yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mekah itu langsung dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu disebut dengan tahun gajah. Tahun gajah. Kenapa? Karena Raja Abraham pengen menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajahnya. Dan itu dibuktikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menjaga negara itu, yang menjaga kota Mekah, sehingga pasukan Raja Abraha itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui perantara burung ababil yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kerikil dari neraka yang itu panasnya luar biasa dan dicatatkan kepada mereka. Itu bukti bahwa negara Mekah itu adalah negara yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling baik. Baik itu dari jasmani ataupun rohaninya. Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk kita itu, memberikan jasmani kita, badan kita itu dalam bentuk yang paling baik. Beda dengan yang lain. Contoh, kita bisa berdiri tegak dengan dua kaki. Nah, coba kalian lihat kera yang hampir mirip dengan manusia itu, dia tidak bisa berdiri tegak dengan dua kaki. Pasti kaki dan juga menggunakan tangan. Sapi juga tidak bisa berdiri tegak dengan kedua kakinya. Dia kan blosor. Nah, kemudian kita diberi hidung oleh Allah Subhanahu wa taala ini, hidung kita ini itu dihadapkan ke bawah. Itu sudah yang paling baik. Coba misalkan kalian bayangkan kalau hidung kita menghadap ke atas, itu seperti apa? Nah, kan kalau kehujanan pasti airnya masuk ke hidung kita semua. Maka bingung kan? Bingung. Maka kita harus percaya bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dari dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian dari sisi kepandaian Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan otak kepada kita.
untuk berpikir, yang bisa digunakan untuk berpikir. Beda dengan otak-otak ayam. Otak ayam itu Allah juga memberi otak ayam, cuma Allah tidak memberi anugerah untuk bisa berpikir. Maka ayam itu kalau nelek dimanapun tempatnya itu pasti bisa dan nyantai. Sapi juga sama, mau pipis dimanapun juga nyantai. Karena apa? Karena dia tidak bisa berpikir. Tidak bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kita sebagai manusia yang dianugerahi oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, harusnya kita punya etika, punya tata krama, di mana kita tempatnya harus pipis. Kalau pipis di kamar mandi, jangan sampai kita pipis di tengah jalan, di pinggir jalan, di pok wit, di bawahnya pohon, itu ndak boleh. Apalagi dibuat mainan di jalan, dibuat nulis aku anak pandai. Nah, itu pipis kok digunakan di sembarang jalan, kan itu sudah tidak punya malu, sama seperti sapi, kera dan lain sebagainya ya. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang paling baik, baik itu jasmani kita ataupun rohani kita. Oke, ayat selanjutnya yaitu summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu akan mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan merendahkan derajat manusia itu akan sepaling-paling rendahnya. Siapa orang yang akan direndahkan oleh Allah? Yang pertama, orang yang tidak mau bersyukur. Orang yang tidak mau bersyukur, diberi seberapapun selalu merasa kurang. Yang kedua, orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak mau bersyukur, orang yang selalu bermaksiat, bendino gayane gaya elek, itu akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya itu yang rendah. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Waya salat gak gelem salat, waya ngaji gak gelem ngaji, waya puasa ndak mau puasa, itu dia ndak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya, tempat yang sehina-hinanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Jadi orang yang tidak dihinakan oleh Allah, tidak direndahkan oleh Allah, itu adalah orang yang selalu beriman. Beriman itu apa? Atau beriman itu dia selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan dan wajib kita sembah. Dan mengerjakan amal soleh, kemudian mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka setelah kita tahu seperti ini, apa sih yang menyebabkan kamu berdusta tentang hari pembalasan? Dan setelah adanya keterangan-keterangan itu, jadi setelah adanya keterangan-keterangan, kenapa kita masih mendustakan hari pembalasan? Kenapa kita sudah masih mendustakan hari kiamat? Kenapa kita masih tidak percaya dengan hari kiamat? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Harusnya kita kan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakim yang paling adil. Jadi tidak ada yang lebih adil dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, terima kasih. Mungkin itu pelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa tugasnya. Selain tugasnya yang tadi menghafal dan dibuat video, silahkan dikerjakan LKN-nya bab pertama yaitu tentang surat At-Tin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.